got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts on the block. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Asri Wulandari dengan NIM 2206 1254993. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan medium dan pembuatan larutan pengencer dan cara menghitung mikroba tersebut atau biasa disebut dengan perhitungan BAL. Ini merupakan proses pembuatan media yang dimana di sini memakai MRSA sebanyak 10,23 gram. Langkah pertama, MRSA dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan dibantu dengan spatula agar seluruh MRSA-nya masuk ke dalam Erlenmeyer tanpa berserakan dan tidak tersisa. Nah, setelah MRSA-nya sudah masuk semua ke dalam Erlenmeyer, lalu untuk melarutkannya itu dicampur dengan Aquades sebanyak 150 ml. Nah, setelah dilakukan penuangan Aquades, maka Erlenmeyer-nya itu ditutup menggunakan aluminium foil dan diikat menggunakan karet. Setelah itu, Erlenmeyer dan isinya dipanaskan dan dihomogenkan menggunakan hot plate. Proses ini berlangsung selama 30 menit. Lanjut ke step 2, yang dimana ini merupakan cara atau pembuatan larutan pengencer. Larutan pengencer ini menggunakan NaCl sebanyak 1,41 gram dan Aquades sebanyak 150 ml. Setelah larutan pengencer tersebut dihomogenkan, maka larutan pengencer tersebut dimasukkan ke dalam gelas ukur menggunakan corong. Setelah diukur menggunakan gelas ukur, maka larutan pengencer tadi dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah dibersihkan dan disterilisasikan. Setelah larutan pengencer tadi sudah diukur menggunakan gelas ukur, maka dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, tabung reaksi ditutup menggunakan aluminium foil yang sudah disemprot alkohol 70% agar sterilisasi pada tabung reaksi itu tetap terjaga. Setelah itu, aluminium foil diikat menggunakan karet lalu ditutup lagi menggunakan plastik kaca. Nah, setelah semuanya terikat rapi, maka tabung reaksi disusun di rak tabung reaksi dengan rapi untuk dilakukan proses sterilisasi. Tabung reaksi yang sudah ditutup menggunakan aluminium foil dan plastik kaca akan disatukan lagi menjadi satu dan diikat menggunakan karet. Setelah itu dimasukkan ke dalam plastik kaca dan diikat lagi menggunakan karet agar tidak membentuk embun pada saat proses sterilisasi. Nah, ini merupakan cara sterilisasi pada cawan Petri yang dimana cawan Petri tersebut ditutup menggunakan koran, lalu dimasukkan ke dalam plastik kaca dan diikat menggunakan karet. Ini merupakan proses inkubasi yang dimana fungsi inkubasi sendiri itu untuk menumbuhkan bakteri. Sebelum melakukan penuangan media, tangan dan alat yang sudah berada di dalam laminar airflow itu harus disterilisasi menggunakan api Bunsen. Caranya seperti cawan Petri ini disterilisasikan menggunakan api Bunsen yang dilakukan pada ujung mulut cawan Petri tersebut. Beginilah proses penuangan media yang dilakukan di dalam ruangan laminar airflow. Dalam proses penuangan media ini disarankan untuk kedua tangan agar tetap berada di dalam ruangan steril, karena ketika tangan keluar dari area steril, maka akan mengundang bakteri jahat yang masuk ke dalam media yang sudah dibuat tadi. Ketika Erlenmeyer sudah disterilisasi menggunakan api Bunsen, maka penuangan media bisa dilakukan dan dimasukkan ke dalam cawan Petri. Cara mematikan api Bunsen yaitu dengan cara menutup sumbu Bunsen menggunakan tutupnya. Ketika mematikan api Bunsen dengan cara ditiup, maka itu akan bisa menyebabkan kebakaran.
Berikut ini merupakan proses inokulasi yang dilakukan di laminar end. Langkah yang pertama yaitu diambil blue tip menggunakan makropipet dan diusahakan tangan agar tidak keluar dari batas yang sudah ditentukan. Diambil larutan pengencer yang ke-6. Tabung reaksi ditutup menggunakan ujung jempol dan ditaruh di vortex untuk proses penghomogenan. Setelah itu, tabung reaksi tersebut dimasukkan kembali dan diambil menggunakan blue tip untuk dimasukkan ke dalam cawan Petri. Sebelum dituang, cawan Petri itu disterilisasikan menggunakan api bunsen dengan cara memanaskan ujung mulut pada cawan Petri tersebut. Setelah melakukan inokulasi, maka kita akan menghitung dengan perhitungan Bell. Cara menghitungnya dengan rumus jumlah koloni dikali 1 per faktor pengenceran. Faktor pengenceran ini didapat dari pengenceran awal dikali pengenceran selanjutnya dan dikali jumlah yang ditumbuhkan. Jadi harus masukin rumus dulu, baru bisa dihitung. Contohnya tuh, TPC yang pertama sama dengan jumlah koloni kali 1 per faktor pengenceran. Jadi, 383 dikali 1 per 10 pangkat min 4 sama dengan 383.000. Sama dengan lagi 38,30 dikali 10 pangkat min 5. Nah, jadinya karena komanya dihilangin, jadi 38 kali 10 pangkat min 5. Nah, sama dengan 3,8 dikali 10 pangkat min 6. Seperti itu cara perhitungan Bell pada mikroba. Sekian penjelasan video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.